Syukur atas karunia Allah yang begitu agung untuk kita semuanya. Dengan syukur itulah kita memenuhi iman kita. Sebab banyak ulama yang menyatakan bahwa asyukru nisful iman. Syukur itu separuh daripada iman. Jadi kalau kita sudah bersyukur, harapan kita separuh sudah kita tercapai iman kita. Yang separuh lagi apa, sobat? Mudah-mudahan afriq alaina sabra, ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan kesyukuran. Itu modal untuk memulai iman kita. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Mari sama-sama kita menyampaikan salam untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tema tauhid yang akan kita bahas pada kesempatan ini bab terkait dengan mengira menjadi orang beriman tapi belum beriman. Temanya itu. Mengira menjadi orang yang beriman tapi belum beriman. Apa sebab-sebabnya? Nah, ini nanti akan kita bahas. Bab kita merujuk pada surah An-Nisa ayat 60. Allah Subhanahu wa taala menerangkan secara tegas terkait dengan masalah ini dan sebab-sebab seseorang dinyatakan tidak beriman meskipun dirinya mengaku beriman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladziina yaz'amuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Ketika membaca ayat ini, saya teringat ada undangan besok tanggal 5 diskusi tentang kritik terhadap tauhid. Nah, temanya hari ini kita ngaji tauhid, tetapi ada diskusi nasional temanya adalah kritik terhadap tauhid. Itu beri gue. Penyelenggaranya adalah BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Saya ada undangan di Cilacap, di Atrium Hotel. Karena kebetulan buku itu adalah buku data yang dipegang oleh terorisme yang saat itu tertangkap oleh BNPT dan terdakwa kemudian sidangkan terpidana mati dan sudah dipidana mati. Namanya Maman Abdurrahman. Beliau itu adalah tamatan Libya yang memang secara disiplin ilmu dia menguasai tentang tauhid. Dia membuat materi dakwah namanya serial tauhid. Nah, itu menjadi data-data yang akan didiskusikan besok. Karena data itu menjadi data penting sebagai bahan teroris. Sehingga ada temanya kritik terhadap tauhid. Ya, tidak apa-apa. Saya siap untuk berdiskusi. Dan narasumbernya memang guru-guru besar, tidak masalah. Tidak masalah. Ini sangat terbatas, tidak apa-apa. Kenapa demikian?
Saya harus ikut dan harus ikut berbicara karena Muhammadiyah dalam risalah Islam berkemajuan, poin pertama adalah agama Islam yang bertauhid. Wah, itu kontradiksi banget itu. Ini gimana kira-kira tarung dengan Muhammadiyah apa ya kira-kira? Ya silahkan. Itu persoalan. Itu cerita. Ini belum dimulai diskusinya, baru besok kita akan lihat seperti apa diskusinya. Dan bukunya saya sudah punya, saya sudah mengamati, membaca, ya ada catatan lah untuk buku tauhid ini karena tidak murni bicara tauhid, tapi juga ada masukan-masukan secara personality. Tetapi secara umum 70% ya nilai tauhid yang wajar saja, memang tauhid seperti itu kajian. Soal pro dan kontra itu biasa. Nah nampaknya ini besok mungkin yang kontra tauhid, mungkin begitu, itu biasa. Yang kontra komunis juga banyak, kan begitu. Meskipun komunis jalan terus, kan begitu kan? Nah, itu contohnya seperti itu. Biasa saja. Baik. Ini ayat menyatakan, alam tara, tahukah kamu, ilal ladzina yaz'amuna, kepada mereka yang mengira dirinya amanu, annahum amanu. Ya hampir setiap umat Islam pasti mengatakan dirinya beriman, kan begitu ya? Pasti apa ada orang Islam tidak mengatakan oh beriman? Pasti beriman. Nah, beriman dong. Saya Muslim kan begitu. Dipelalai meskipun orang sholat, orang puasa, orang zakat, tapi kalau terusik keislamannya ada yang ngamuk. Betul apa tidak? Justru yang parah sholat, puasa, zakat, Islam diusik, iman diusik, malah menang. Baik itu parah. Kan begitu. Ini orang tidak sholat. Denggelungan lah. Tahu denggelungannya? Sholatnya denggelungan. Puasanya juga gak tahu. Dan lain-lain. Tetapi ketika diusik sholatnya, diusik Islamnya, ngamuk dia. Dia punya beda. Malah orang yang rajin sholat, rajin puasa, ya zakat infak, Islam diusik, direndahkan, menang, kasus itu. Begitu. Nah, ya. Jadi saya sedang ancang-ancang ini, ancang-ancang untuk berdebat dengan profesor besok ini di acara kritik terhadap tauhid yang di Jakarta. Itu yang dilaksanakan penyelenggaraan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kewajiban saya meluruskan saja, bukan untuk apa-apa. Karena jangan sampai terjadi nanti tauhid ini menjadi sesuatu yang menakutkan. Oh tidak, kita harus bertauhid. Muslim harus bertauhid. Tidak bisa tidak. Begitu. Nah, kembali ke ayat ini. Tahukah kamu kepada orang-orang yang mengira dirinya telah beriman dan juga mempercayai seluruh wahyu terdahulu, baik yang dalam Taurat, Zabur maupun dalam Injil. Diyakini itu kebenarannya. Itu dulu. Soal realitas hari ini ada atau tidak, wahyu-wahyu itu bukan bahasan kita, tetapi kita harus meyakini bahwa wahyu dalam Taurat, wahyu dalam Injil, wahyu dalam Zabur itu adalah minallah. Itu dulu yang kita yakini. Kita bukan sedang untuk membahas apa anak kita besiki, bukan sedang itu bahasan kita. Bahasan kita adalah itu sejarah masa lalu yang harus diyakini oleh kita. Katanya kamu iman kepada Al-Quran, iman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tetapi yuriduna ayatahajamu ila tauhid. Tetapi keinginanmu justru pro terhadap tauhid. Nah, ini termasuk salah satu bahasan besok itu. Kritik terhadap tauhid adalah bab tauhid. Ini kitab suci yang berbicara. Soal kemudian tauhid diartikan apa itu tafsir, betul apa tidak?
Tetapi kita harus yakin tauhid itu adalah salah satu kalimat suci dalam Al-Quran. Tafsirnya 1000 tafsir, sah-sah saja. Namun kalau kita merujuk kepada para salafus saleh, tauhid jelas, ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang ditaati selain Allah itu tauhid. Atau asyaitan. Meskipun tauhid dari kata toho. Toho, ya, artinya ya, melampaui batas. Togog. Kalian tahu togog itu apa? Togog itu tokoh wayang. Nah, perilakunya kan selalu melampaui batas. Dia kan gitu kan togog itu. Apa ada togog yang baik? Togog ya pasti melampaui batas. Jadi dari kata toho, ya toho, tohia ya toho, tohia ya toho. Artinya togog itu adalah sosok yang melampaui batas. Togog dalam bahasa Quran namanya tauhid. Ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang ditaati selain Allah itu. Ini memang rawan dalam kajian-kajian yang bersifat tadi itu. Tetapi dalam kajian tauhid ini normal-normal saja seperti itu. Memang seperti itu. Jangan kemudian tauhid menjadi tertuduh, itulah sumber terorisme. Itu kan keliru. Nah, ini harus diluruskan. Harus diluruskan. Warga Muhammadiyah ini warga yang bertauhid, tapi tidak pernah terlibat dalam kasus teroris. Karena dia paham apa yang harus dilakukan. Dan tauhid adalah menjadi tulang punggung faham keagamaan Muhammadiyah. Tidak bisa tidak. Tetapi meskipun publik tertentu menilai tauhid adalah sumber teroris karena ajarannya sangat radikal. Tidak radikal. Orang yang mengatakan aku bangga jadi anak PKI saja dianggap biasa saja, itu radikal nggak kata-kata itu? Radikal apa tidak? Radikal, mengerikan. Aku bangga jadi anak PKI. Kok dianggap enteng, sedangkan orang mengatakan harus bertauhid, harus menghindari tauhid, kok dianggap radikalis. Ini kan perkara-perkara yang harus diluruskan. Nah, ini kewajiban kita. Nah, seseorang yang mengatakan dirinya menjadi orang yang beriman, tetapi keinginannya justru pro terhadap tauhid. Tauhid itu apa? Secara bahasa adalah kata tohiyatoho. Tohiyatoho artinya melampaui batas. Secara bahasa itu, sedangkan dalam terminologi syar'inya adalah ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang ditaati selain Allah itu tauhid. Ya agak sulit ya. Penerapannya seperti apa? Ya agak sulit. Agak sulit, tetapi secara keilmuan harus kita pahami. Atau dalam tafsirnya Umar ibn Khattab, tauhid wa syaitan, sah-sah saja karena syaitan adalah harus dihindari, kan begitu ya. Jadi kalimat bakunya, kalimat sucinya tauhid. Soal tafsir itu banyak tafsir. Kita tidak membahas tafsir. Nanti Perserikatan Muhammadiyah punya tafsir tersendiri terhadap makna tauhid. Tidak usah khawatir itu. Tetapi karena tauhid adalah sifatnya mungkar, maka harus dihindari. Tetapi ada orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, malah pro terhadap tauhid. Nah, ini yang disebut mengerikan kata-kata itu, mengerikan sifat itu, mengerikan perilaku itu. Waqad umiru ayyakfuru bih. Padahal mereka diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari tauhid, malah dia pro terhadap tauhid. Tauhid itu kajian tersendiri lah. Wa yuridu syaitan. Nah, ini lebih jelas lagi. Di sini dinyatakan bahwa tauhid itu identik dengan gerakan syaitan. Karena menjawab tauhid tetapi jawabnya adalah wa yuridu syaitan. Karena syaitan itu berkeinginan ayyudillahum dolalan ba'ida, menyesatkan umat manusia sesesat-sesatnya. Jadi dalam kaitan ini satu tafsir kita ketahui bahwa tauhid itu adalah syaitan.
Jadi orang-orang yang berkoalisi dengan syaitan berarti sedang bermain hud. Jelas. Kan begitu. Kira-kira orang yang dolanan setan kayak orang kira-kira. Dolanan belis ada orang kira-kira. Ya, sangat banyak. Apalagi ini besok ini musim pemilihan pemimpin. Wah, ini dunia perdukunan, dunia belis itu sangat laris sekali. Tentu orang-orang seperti itu kontra dengan tauhid. Pastilah. Ya pastilah. Yang kita khawatirkan justru orang-orang yang kontra tauhid ini berkuasa. Itu mengerikan sekali. Ah, ini terlalu panjang ini sejarah bagaimana yang harus kita terangkan. Tapi yang pasti bahwa bahasa tauhid meskipun menjadi bahasa yang sangat sensitif dalam dunia terorisme, tetapi harus kita yakini kebenarannya karena tauhid itu adalah teks suci Al-Quran. Kalimat tauhid itu. Dan secara bahasa sudah jelas. Wa qad umiru ayat hurubi. Umat Islam, umat mukmin harus mengingkari, menghindari sejauh-jauhnya apa yang namanya tauhid. Tauhid niku napa? Berkali-kali kita sampaikan secara terminologi tauhid ma yu'badu min dunillah. Segala sesuatu yang ditaati selain Allah ya tauhid. Taat kepada selain Allah ya tauhid. Itu terminologinya para ulama. Sedangkan di ayat ini dijelaskan tauhid itu termasuk syaitan. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Ternyata syaitan itu, iblis itu memang menghendaki agar umat manusia atau menyesatkan manusia sesat-sesat. Jelas ya? Di sini jelas ya? Ngaku beriman tapi eksis senang tauhid. Jelas? Itu tidak beriman kata ayat. Anda belum beriman sebelum meninggalkan tauhid. Ini kok dilallahnya babnya pas gitu. Bab menjelang diskusi BNPT besok ini pas sekali. Kajian di malam ini pas persiapan untuk diskusi Badan Penanggulangan Terorisme. Baik, saya lanjutkan ayat berikutnya. Wa idza qila lahum, ketika diseru kepada mereka, kepada orang-orang yang ngaku iman. Orang-orang munafik ngaku iman enggak? Ngaku iman enggak? Ngaku iman orang-orang. Apalagi orang yang beriman. Orang munafik aja ngaku iman. Wa idza qila lahum, dan ketika diseru, disampaikan kepada mereka orang-orang yang mengaku beriman. Ta'alau, mari dengan konsisten ila ma anzalallah, mengikuti apa? Aturan-aturan Allah. Wa ila rasul, dan konsisten mengikuti jejak rasul. Jadi ketika diseru, hai orang-orang yang mengaku beriman, secara keseluruhan, ternyata di dalamnya macam-macam. Ada yang iman beneran, ada yang iman golomboan, ada yang iman gobar-gaber, ada yang munafik juga. Ayo, nek pancen kalian beriman, sungguh-sungguh kembali kepada Quran. Wa ila rasul, kembali kepada Rasul. Ini asas yang kedua, risalah Islam berkemajuan. Asas pertama tauhid. Asas kedua apa? Ar-ruju' ilal Quran sunnah. Jadi nggak main-main soal orang kontra dengan Muhammadiyah, silahkan kontra, tidak masalah. Nang dunia ya anak-anak pro dan kontra. Tetapi Muhammadiyah punya dasar yang kuat dari teks Quran. Atau karena mentang-mentang ayat ini ayat yang dicurigai oleh BNPT sebagai sumber terorisme, kok dipakai oleh Muhammadiyah sebagai dasar gerakan dakwah Muhammadiyah? Ya silahkan saja, tidak masalah. Wong kita juga boleh menuduh atau menyaksikan si A terlibat gerakan komunis kok.
Boleh apa tidak? Boleh. Oh, tokoh ini ternyata gembong komunis toh. Biasa toh ngomong seperti itu. Sah saja. Jadi pro dan kontra biasa saja. Apalagi orang menuduh Muhammadiyah sebagai gerakan teroris. Sah-sah saja orang menuduh. Tapi kita buktikan. Apakah ada sejarahnya Muhammadiyah terlibat dalam gerakan itu? Tidak ada. Meskipun ayat-ayat yang dipakai menggunakan ayat-ayat itu. Nah, di sini begitu. Wa idza qila lahum, ketika diseru kepada orang-orang yang ngaku beriman, mari kita kembali pada Quran dan hadis. Ta'alau ila ma anjalallah wa ila rasul. Nah, ketika ada seruan seperti ini sudah mulai keton. Kelihatan mana yang gelabas-gelebes, mana yang sami'na wa ata'na. Yang sami'na wa ata'na pasti mukmin haqqo. Tetapi sing gelabas-gelebes masuk kategori apa? Jenengan yang nyebut sendiri. Ru'aital munafiqin, kamu akan melihat bagaimana responnya orang-orang munafik. Tuh, Bang. Jadi ketika diseru untuk mengetahui dia mukminuna haqqa, untuk mengetahui apakah ini mukmin sejati atau mukmin gobar-gaber alias munafik, itu kita lihat dari seruan ketika ayatnya memanggil kita, ketika hadisnya memanggil, lah responnya seperti apa? Sikapnya seperti apa? Nah, di sini disebutkan ru'aital munafiqina, engkau akan menyaksikan responnya orang-orang munafik itu ketika diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya. Yasudduna angka sududa, mereka akan beralibi, beralasan 1000 alasan. Janjane anu ora seneng, anu ora suka. Mereka akan menolak dengan berbagai macam alasan, beralibi. Janjane anu bubuk, betul apa tidak? Betul apa tidak? Coba keton jawabannya. Jadi ayat ini menerangkan secara jelas antara orang yang mengaku iman dan yang tidak mengaku antara orang yang mengaku iman sungguh-sungguh dan yang tidak sungguh-sungguh. Kan itu bab bahasan kita. Nanti ketahuannya ketika ada seruan dari Allah dan Rasulnya, bagaimana responnya, bagaimana sikapnya. Kalau yang sami'na wa ata'na, mukminuna haqqa, tetapi sing gelabas-gelebes beralibi 1000 alasan menolaknya, janjanya anu ora seneng, anu kontra ayat. Yang demikian namanya apa? Munafiqun. Jelas? Jelas? Kaji tauhid yang begitu, Pak. Berisiko tinggi, betul. Nah, Allah sekaligus menjawab. Kalau seruan Allah, seruan Rasulnya diabaikan, Allah jawab langsung di ayat ini. Fakaifa idza asabathum musibah. Akibat respon negatif, tidak mau mengikuti seruan Allah dan Rasulnya, bagaimana kalau Allah mendatangkan musibah? Jelas ya? Jadi musibah datang, menurut ayat ini salah satunya diakibatkan karena tidak merespon positif, mengabaikan seruan Allah dan Rasulnya. Itu bisa mengakibatkan datangnya musibah. Jelas? Tapi itu versi tauhid, Pak. Lain lagi nanti kalau versi yang lain. Ini banyak musibah gara-gara Anies Baswedan. Kan begitu? Pernah baca seperti itu enggak? Coba dibaca. Kalau dulu zaman 2019 banyak musibah ya gara-gara Prabowo. Sekarang ketika seperti ini banyak musibah gara-gara siapa?
Anies Baswedan. Aneh orang-orang seperti itu, aneh sekali. Quran tidak. Musibah datang itu di salah satu antaranya akibat mengabaikan seruan Allah dan Rasulnya. Ini ayatnya. An-Nisa dari mulai 60, 61, 62. Bagaimana ketika nanti Allah akan datangkan musibah akibat kamu tidak menyeru, tidak merespon positif terhadap panggilan Allah dan Rasul. Bima qaddamat aydihim, akibat perilaku mereka yang begitu mengabaikan seruan Allah dan Rasul. Kalau sudah terjadi musibah, summa ja'uka, lalu mereka baru datang kepadamu Muhammad, yahlifuna, bersumpah-sumpah atas nama Allah. In aradna illa ihsana. Sebenarnya selama ini kami ingin baik-baik saja. Bukan ingin menentang Al-Quran, ingin baik-baik saja. Wa taufiqa, dan hanya ingin mengharap ridho, restu Allah. Nah, itu kadang jadi kena musibah baru beralasan. Kita ini mungkin baik-baik saja. Kenapa tidak dari awal kalau memang ingin baik-baik saja? Kok mendadak Sarah menolak Al-Quran dengan alasan tidak relevan dengan zaman sekarang, itu kitab lama. Kan banyak itu alibi-alibi yang intinya menolak Al-Quran. Tidak berkeadilan, bla 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 bla, luar biasa. Termasuk gerakan gender ya. Gerakan gender ini gerakan apa? Gerakan gender ini gerakan apa di kaum wanita ya? Karena ada kesamaan hak, wanita pun bisa menjadi imam sholat. Bagaimana kalau itu dipraktekkan di Baitul Nikmah ini? Ya itu. Nah, itu kan pelopornya kayak seperti Aminah Wadud. Ya, gerakan misgender dari Amerika. Itu, di Indonesia banyak itu penggemarnya. Aminah Wadud. Ya, Profesor Aminah Wadud yang sempat datang ke Indonesia itu ke mana? Ke UIN Syarif Hidayatullah. UIN Yogyakarta apa? Wali Yogyakarta. Sunan Kalijaga. Dan ternyata di situ banyak fan-nya. Banyak sekali fan-nya. Dan fan-fannya Aminah Wadud langsung diangkat jadi profesor. Cepat. Ya. Cepat. Karena fan. Langsung Profesor Kasik melampaui yang sudah lama persiapannya. Ya begitulah yang terjadi. Yang orang tahu. Seperti itu. Nah, Aminah Wadud ini adalah seorang profesor yang mempelopori seorang wanita punya hak yang sama, termasuk menjadi imam salat. Jadi besok kalau kunjungan ke Majenang, supaya khotbah dan langsung jadi imam salat. Kayak gitu apa? Ini kajian tauhid Pak, harus clear ya, harus redik, harus mendasar, nggak bisa ada detail. Saya kalau ngaji fikih mungkin lebih ada detail, tapi ini kajian tauhid nggak bisa. Kajian fikih mungkin no problem. Kalau kajian fikih orang sholat Allahul A'adham, boleh nggak kira-kira? Boleh apa tidak? Apa harus Allahu Akbar? Allahul A'la. Boleh apa tidak? Itu kajian fikih. Apa harus Allahu Akbar? Karena Allahul A'zam, Allahul A'la artinya sama dengan Allahul Akbar. Boleh apa tak kira-kira? Nah itu kajian fikih. Mungkin saya bisa lebih ada detail. Silahkan kalau mau. Allahul A'la. Misalkan begitu misalkan. Tapi ini tauhid nggak bisa. Harus redik. Seneng orang seneng ya harus begitu. Dan biasa itu. Ini cabang keilmuan. Yang penting kita bisa menjaga diri. Kan gitu. Yang jadi problem itu kan ketika tauhid ini langsung diactionkan. Itu lebih cenderung destruktif. Dan itu tidak dibenarkan. Di zaman Rasul pun tauhid banyak ditahan. Ditahan dulu.
Tidak boleh, harus dieksekusikan. Eksekusi tauhid kalau tidak bijak memang jadi destruktif. Itu yang kemudian memunculkan tuduhan-tuduhan kekerasan itu. Kalau kita tauhid itu keyakinan, karena ini modal untuk kita kepada Allah. Itulah hebatnya orang-orang Muhammadiyah. Dia bertauhid tapi tidak action, tapi dia sebagai keyakinan kepada Allah. Lebih bijak dalam beraction. Jelas nggih? Ini ayatnya. Jadi apakah kita termasuk orang yang hanya ngaku iman? Maka diukur dengan ayat ini. Sejauh mana kita mau merespon terhadap panggilan Allah dan Rasulnya. Yang merespon mukminuna haqqa. Yang tidak merespon beralibi, beralasan. Itu orang-orang munafik. Yang kedua, orang beriman itu harus ingkar terhadap apa tadi? Tauhid. Tauhid itu apa? Di ayat ini kan disebutkan iblis diantaranya, tetapi bukan hanya iblis saja. Secara umum, tauhid itu adalah segala sesuatu yang ditaati selain Allah, atau segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itu tauhid. Dan itu teks suci harus kita sampaikan. Nah itu kan diskriminasi. Loh, kok diskriminasi? Ini kajian internal, kajian umat ini bedanya. Tauhid itu kan ajaran tauhid akan menjadi destruktif dan tauhid akan bertahan menjadi iman. Terletak pada apa sikap. Warga Muhammadiyah meyakini tauhid itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, apapun. Tetapi warga Muhammadiyah menahan diri, tidak bersikap, tidak beraction. Berbeda dengan yang beraction, hancurkan seluruh ibadah selain Allah. Betul apa tidak? Itu destruktif. Jadi tauhid melahirkan destruksi. Muhammadiyah tidak. Yakinkan dalam dirimu, sikapkan dalam dirimu itu untuk urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kamu tidak boleh lagi untuk menyembah selain Allah. Itu bertauhid, itu ingkar terhadap tauhid. Tetapi sisi lain ada kaum-kaum yang langsung action. Sehingga apapun bentuknya di dunia ini, penyembahan kepada selain Allah akan dihancurkan. Itu yang namanya melahirkan tindakan yang atau tindakan kekerasan. Di sini letaknya perbedaan keyakinan tauhid bagi warga Muhammadiyah dan keyakinan tauhid bagi kalangan ekstremisme. Di sini harus kita lakukan secara benar dan tepat. Ini memang kajian agak tinggi, kajian agak mendasar. Jadi kalau Pak serius, ya memang agak sulit. Ngaji tauhid itu harus serius. Serius, full pemikiran. Ini baru ayat yang ke berapa tadi? 60, 61 dan seterusnya. 62. Sangat jelas di dalam ayat ini. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah jami'an. Saya ingin menyampaikan pendapat-pendapat para ulama terkait dengan terminologi atau makna tauhid. Wa qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, at-tauhid ma 'ubida min dunillah. Yang namanya tauhid adalah apapun yang disembah selain Allah. Kita sudah bisa bayangkan kan? Yang disembah selain Allah berarti tauhid. Apa kewajiban kita? Meninggalkan, bukan menghancurkan. Meninggalkan. Ini bedanya. Tetapi oleh sebagian kaum dimaknai tauhid harus dihancurkan. Kalau warga Muhammadiyah, tauhid harus ditinggal. Beda apa sama? Beda. Kalau tauhid harus dihancurkan, akan melahirkan sikap destruktif, merusak. Tetapi kalau ditinggalkan,
adalah keyakinan yang harus kita yakini. Begitu. Nah, kemudian sisi lain, ini juga menyangkut tentang masalah tahkim, pilihan hukum. Disebutkan di sini, di antaranya adalah wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Hendaknya mereka menetapkan hukum itu bima anzalallah, sesuai aturan-aturan, sesuai dengan nilai-nilai wahyu Allah. Jadi agar supaya terhindar dari tauhid itu memang di ayat ini diinstruksikan agar orang-orang yang beriman itu menetapkan peraturan itu sesuai dengan nilai-nilai syariat. Nah, kalau sudah sesuai berarti sudah terhindar daripada wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan kau ikuti nafsu-nafsu yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Allah. Oh, berarti mengikuti hawa nafsu juga termasuk tauhid. Nah, sedangkan banyak regulasi, peraturan-peraturan yang memang sering bertentangan dengan nilai-nilai wahyu Allah. Nah, kalau ini terjadi, sikap warga Muhammadiyah dalam hal ini adalah sukut, tidak agresif, karena itu bagian daripada keyakinan saja. Itu berbeda dengan sikap kaum tertentu yang sangat agresif ketika munculnya tauhid itu. Muhammadiyah akan bersikap sukut. Dan itu juga diajarkan oleh baginda Nabi. Nabi banyak sukut terhadap hal-hal yang sifatnya kemungkaran. Karena itu adalah mempertimbangkan nilai-nilai maslahat dan mudarat. Ini sikap Muhammadiyah. Tetapi tetap doktrin tauhid harus menjadi ukuran nomor satu. Nah, kemudian di ayat 65 masih surat An-Nisa juga menggambarkan tentang bagaimana perilaku yang nyerempet terhadap praktek ketauhidan. Fala wa rabbuk la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Demi Allah, belum dinyatakan beriman sebelum ada ketundukan kepadamu Muhammad terhadap segala urusan yang timbul di antara mereka. Jadi dinyatakan tidak beriman kalau umat Islam belum mau mengikuti aturan Nabi dalam hal urusan kehidupannya. Jadi kita betul-betul agar supaya mengikuti Nabi dalam segala hal urusan kehidupan. Ketika kita menyerahkan itu, yusallimu taslima, itu la yajidu fi anfusihim harajan. Tidak ada rasa bersungguh lagi. Sudah, memang kami serahkan urusannya kepada urusan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Maka para sahabat ketika ada masalah, ya bagaimana Nabi? Nah, ketika kita sudah jauh dengan kehidupan Nabi, ketika ada masalah, dia melihat bagaimana athar-athar Nabi yang ada dalam hadis-hadis yang makbulah. Artinya hadis yang bisa diterima sebagai dasar hukum. Kan begitu. Summa qadaita mimma qadaita, jadi wa yusallimu taslima mimma qadaita. Artinya bahwa menyerahkan urusan itu dengan taslimnya. Penyerahan yang tanpa syarat dan tidak ada rasa keberatan sedikit pun. Nah, ini gambaran-gambaran sikap terhindar dari masalah-masalah tauhid tadi. Kenapa harus demikian? Wa qad umiru ayyakfuru bih. Perintah Al-Qur'an, orang beriman harus meninggalkan tauhid li'annal kufra bit tauhidi ruknut tauhidi. Jadi
ingkar terhadap tauhid itu adalah jadi rukun tauhid. Seperti rukun sholat. Kalau rukunnya ditinggalkan, sholatnya batal. Tauhid juga punya rukun. Di antaranya adalah ingkar terhadap tauhid. Baru tauhidnya akan sahih. Tetapi kalau masih dolanan tauhid, seneng tauhid, pro tauhid, ya tauhidnya ini enggak kepedesan buat anak-anak. Ini anak-anak kita kepedesan apa tidak dengan tema seperti ini? Hah? Jadi ya tidak bisa tidak karena tauhid ini adalah bagian daripada kajian keislaman. Kan ada ulumul Quran, ada tafsir, ada tauhid, ada tafsir, ada apa lagi? Ada akhlak, ada hadis, ada fikih. Itu kan bagian daripada ilmu-ilmu Islam. Memang di antara ilmu-ilmu itu yang paling pedes yaitu tauhid. Paling pedes. Kalau yang lain ya levelnya level 2 lah. Kalau level tauhid level 4 apa ya cara? Seblak level 4 kan pedes banget gitu. Kan udah pernah makan seblak belum ini anak-anak? Hah? Udah makan seblak. Level berapa? Hah? Level 3. Oh, keren ya. Tauhid ini level 4. Jadi agak sulit memang. Nggak apa-apa. Biasakan kita mengenal hal-hal seperti itu. Nah, di Indonesia ini kan nyun sewu ya. Muslim Indonesia ini hanya hari ini cekoki fikih. Betul apa tidak? Dicekoki fikih. Tahu cekoki nggak? Dijujuli fikih dong murid. Jadi ketika belajar tauhid kaget. Oh, jadi temen ya karena nggak makan itu. Hari-hari mau mendoan dong. Sekali-kali makan hamburger tercut rasanya enak kayak hamburger. Kalian nggak mau hamburger kamu? Hah? Enak nggak hamburger? Sama mendoan enak mana? Mendoan. Seperti itu. Pertama, jadi kita harus komprehensif belajar Islam itu. Ya tauhid, ya tafsir, ya hadis, ya fikih, termasuk yang lain. Itu bagian daripada ilmu. Jadi tidak usah tabu-tabuan. Yang penting kita bisa menjaga actionnya harus kita jaga. Mana yang lebih mengarah pada destruksi dan mana yang lebih ma'ruf untuk kehidupan kita. Itu saja. Tapi belajar tauhid adalah rukun. Itu sesuai dengan hasil muktamar 48. Tauhid nomor 1. Kedua, kembali pada Quran dan hadis. Yang ketiga apa? Tajdid. Tajdid atau ijtihad di dalam. Yang keempat adalah wasatiyah. Nah, ini yang menarik. Meskipun sama-sama bertauhid, tetapi faham Muhammadiyah wasatiyah. Lebih bisa menjaga diri. Kenceng terhadap tauhid, tapi menjaga diri. Beda kalau kenceng terhadap tauhid, ekstrim, action dia destruktif. Ini bedanya di sini. Kenceng tauhid tapi bisa menjaga diri. Oke, aja. Ya, diantaranya misalkan tentang hadis yang mengatakan jihadul akbar qaulu 'abdin inda sultanin jair. Jihad yang besar itu juga menasehati pemimpin yang zalim. Muhammadiyah cerdas bagaimana cara menasehati pemimpin yang zalim. Cerdas. Berbeda dengan kaum-kaum ekstremis yang cenderung destruktif, merusak. Betul apa tidak? Ini bedanya. Sama-sama belajar tauhid, tetapi ketika diyakini oleh warga Muhammadiyah jauh lebih soft, jauh lebih maslahah daripada tauhid ini diyakini oleh orang-orang kaum yang mutanabbi' istilahnya. Berlebih-lebihan itu akan melahirkan kerusakan. Ini bedanya di sini. Tetapi tidak akan pernah lepas dari kajian tauhid karena itu bagian daripada rukun. Saudaraku ma'asyiral muslimin.
Wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Bagaimana tafsirnya? Anna tahakum ila taghut mimma ya'mur syaitan wa yazinuhu liman ata'ahu. Wa yuzayyinuhu liman ata'ahu. Bahwa pro tahakum ila taghut pro taghut itu adalah bagian dari apa yang diidam-idamkan oleh syaitan. Ya'muru syaitan. Yang diajarkan oleh syaitan. Dan syaitan akan menghiasi bagi orang-orang yang telah taat pada dirinya. Jadi orang yang protokol itu akan dihiasi dengan berbagai macam hiasan supaya terus pro. Itulah yang namanya ayyudillahum dhalalan ba'ida. Sadar atau tidak sadar, tiba-tiba dia telah sesat sejauh. Ngertinya sesat kapan? Mati. Ternyata matinya tidak rodiyatan merodiyatan, mati yang melong. Nah, itu baru ketahuan. Ternyata ini mengerikan. Nah, jauh-jauh sebelum kita mati, peringatan ayat ini adalah untuk menimbang kita. Nek pancen mengaku sebagai orang yang beriman, tolong yang pertama jauhi yang kedua, kalau mengaku orang yang beriman, tolong ketika diseru, dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, diseru untuk kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, apa jawabannya? Sami'na. Bukan beralibi dengan berbagai macam alasan-alasan. Kalau itu yang terjadi, maka ayatnya mengatakan genah wong munafik. Aital munafiqina yasudduna anka sududa. 61, 62 di surah An-Nisa. Satu ayat tambahannya di surah Al-Baqarah, ini sudah kita sering hafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Ketika disampaikan kepada mereka orang-orang yang sedang merusak, gue aja gawe ngerusak nang dunia. Apa jawabannya? Innama nahnu muslimun. Ya enggak, ini untuk kebaikan bersama. Jebulannya apa? Rusak kabeh aturan. Aturannya rusak. Sering kan begitu kan? Satu aturan yang sesungguhnya ijma, konsensusnya mengatakan ke aturan sing rusak, tapi dilanggar baik. Banyak hal. Akhirnya terjadilah kerusakan. Barang habis rusak, dia mengatakan kita kan niatnya baik awalnya. Enggak ada rusak gimana gitu. Nah, ini termasuk salah satu sifat munafikin begitu. Ketika dinasehati, gue jangan gue yang rusak. Tapi dia tetap beralibi sampai kerusakan terjadi, tembe dia menyadari yang sadar orang. Oh iya ya, rusak ternyata. Mau begitu apa? Urip Kongo, coba-coba. Makanya solusinya kembalilah kepada aturan Allah dan Rasulnya. Itu sudah jelas untuk kehidupan kita yang bisa kita lakukan. Yang belum ada dalam Quran dan Sunnah, kewajiban kita untuk beristihad. Kita mengelola sebagai khalifatan fil. Tetapi ketika aturan itu sudah ada dalam Quran dan hadis, ya sudah, rujuk kembali saja pada aturan itu yang sudah. Itulah sikap bijak keputusan Muhammadiyah dalam hal keagamaan. Karena sekali lagi Muhammadiyah itu tidak semata-mata organisasi, tetapi Muhammadiyah itu double fungsi, double peranan. Dua peranan besar. Satu, peranan sebagai organisasi. Yang kedua, berperan sebagai paham keagamaan. Ingat itu. Mungkin sekarang Muhammadiyah belum jadi mazhab karena skalanya masih nasional.
sebentar lagi kalau ajaran Muhammadiyah ini sudah mendunia, semua orang ingin belajar agama seperti keyakinan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah akan menjadi mazhab baru. Ya tidak masalah, tidak masalah. Emang mazhab hanya terfokus pada berapa? 4 mazhab. Enggak, mazhab ini sah-sah saja. Suatu saat ketika Muhammadiyah sudah bisa menanamkan keyakinan keagamaannya ke dunia, ya sudah mazhab namanya. Karena pendapat Muhammadiyah belum diamini kecuali di dalam negeri saja. Itu saja baru berapa persen ya? Muhammad Bung Karno sudah gitu. Nggak usah khawatir. Dan kita tidak usah risau dengan itu biasa. Karena mazhab itu yang mengatakan adalah orang lain. Kalau kita tidak. Mazhab Syafi'i kan baru muncul kemarin. Dulu apa pernah mengatakan inilah mazhabku. Ya hanya mengatakan ini pendapatku. Kalau pendapatku, kalau ada hadits yang lebih sahih, yang lepaskan pendapatku, ikuti mazhab hadits yang sahih, kan begitu. Nah, suatu saat nanti faham keagamaan Muhammadiyah akan transnasional, akan merambah ke berbagai negara, terutama negara-negara yang sudah ada cabangnya dan ada amal usahanya. Contoh misalkan di Melbourne. Melbourne mana? Melbourne itu ya sebelah selatan Nusa Kambangan gitu ya. Di sana sudah ada pendidikan. Dengan adanya pendidikan, Muhammadiyah akan melaksanakan paham keagamaan. Maka seluruh yang sekolah di situ akan dididik Islam menurut paham Muhammadiyah. Sudah sampailah ke Australia. Nanti di Madrid mana? Spanyol. Masjid yang besar peninggalan Abbasiyah yang sempat dijadikan menjadi gereja sekarang dikembalikan lagi menjadi masjid. Jadi itu bukan masjid, bukan gereja jadi masjid, itu masjid yang digerejakan dikembalikan menjadi masjid. Sekarang sudah dibeli oleh Muhammadiyah dan akan lagi ada pendidikan keagamaan. Ketika ada pendidikan keagamaan di situ, faham Muhammadiyah sampai ke mana? Spanyol. Belum ke lain.